Kalau Tuhan menghendaki selama 3 minggu ini dari sekarang, minggu depan dan minggu depannya lagi, kita akan belajar sebuah topik yang menarik. Karena ini menjelang Natal. Ya. Supaya Bapak Ibu yang sudah sekian lama jadi orang percaya mengenal siapa Yesus yang saudara dan saya sembah, seberapa hebat cinta kasihnya dan keadilannya dalam hidup setiap kita. Dan saya berdoa sehingga kita bisa melihat dengan pas ya, dari kacamata Alkitab, sehingga kita tidak menjadi orang yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Karena selalu saya memperhatikan Bapak Ibu, setan itu berusaha membuat orang itu menjadi ekstrim kiri dan ekstrim kanan, sehingga orang yang ekstrim kiri dengan ekstrim yang kanan itu gak bisa bergaul. Gak bisa bahkan membagi kebaikan. Karena menganggap sesuatu yang berbeda, yang kiri mengatakan ini sesat, yang ekstrem kanan mengatakan yang kiri salah. Ya, saya mengajak, karena saya memperhatikan Tuhan sangat serius dengan kita. Dan kita terus perlu belajar. Nah, tema yang hari ini kita belajar adalah anugerah Tuhan melawan dosa. Siapa pemenangnya? Ya. Saudara melihat anugerah Tuhan yang seperti apa? Dan kita juga melihat kekuatan dosa yang begitu rupa. Dan banyak sampai hari ini orang-orang yang belum percaya. Tetapi kalau kita membuka hati Bapak Ibu, kita melihat dengan adanya berita online membuat saudara dan saya pun bisa melihat, artinya kita tidak perlu di dalamnya, tapi kita bisa melihat, mendengar. Bagaimana di negara-negara yang sulit, saudara, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Rata-rata Tuhan menemui secara pribadi. Pada waktu mereka berdoa, itu paling banyak. Dan itu sangat menarik, saudara, sangat menarik. Ya. Bagaimana Tuhan tahu waktunya ini sudah berjalan. Kita lihat ilmu pengetahuan pun, saudara, bagaimana bumi itu berputar jauh lebih cepat. Dan itu bukan hoax, betul-betul kenyataan. Artinya, Tuhan yang mengatakan bahwa kalau tidak dipercepat, gak ada orang yang kuat. Sudah lihat sekarang kejadian bencana di mana-mana tuh, hati saya nggak enak loh. Perasaan saya bisa persis seperti tahun 2004 dulu. Tapi untungnya kalau dulu kan kita nggak responi, yang ini kita responi. Sehari, 2 hari sebelum kita berdoa betul-betul memintakan belas kasihan Tuhan. Tapi gak enak saudara. Coba bayangin itu kalau terjadi di tengah-tengah kita, itu menyusahkan. Ada orang yang kehilangan istri dan anaknya, ada anak yang kehilangan bapak ibunya. Itu penderitaan yang mengerikan Bapak Ibu. Saya tadi pagi ngomong saudara, saya ini bangun rumah yang belakang itu ya. Itu sebetulnya waktu itu waduh saudara, keuangan kami sangat terbatas. Untuk 2 lantai pun itu kekuatannya minim, saudara bayangin.
2 lantai itu kekuatannya minim. Bahaya. Dan pada waktu anak-anak udah gede, Vincent, Victor udah gede, saya mau nggak ada tempat lagi, bangunlah dinaikin. Jadi dulu ada ruang doa untuk Bu Linda seperti ini. Saya tinggal naikin ujung sama ujung. Itu nggak boleh, saudara. Makanya saya bilang, Tuhan, jangan sampai gempa. Dulu waktu gempa di Jogja, waduh deg-degan Bapak Ibu. Karena saya tidur di lantai 2. Makanya saya bilang, saudara, nggak ada orang hebat. Semua kita sangat membutuhkan Tuhan. Yang sepakat katakan. Nah, itu sebabnya kita mau belajar, saudara. Saya ini bersyukur ya, kita perlu dolan yang jauh. Artinya apa? Kita perlu dapat informasi yang cukup banyak, saudara. Sehingga Bapak Ibu bisa menimbang dan menilai harus seperti apakah kita. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar dari surat Roma dari pasal pertama, ini akan menarik sekali. Pengertian tentang anugerah dan dosa. Dalam Roma 5 ayat 12-14 Alkitab berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut masuk. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam. Nah, ini kita lihat, saudara, anugerah dengan Tuhan itu menang mana? Anugerah dengan dosa itu menang mana? Ini kenyataan loh. Ini firman yang mengatakan. Alkitab mengatakan sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Sebelum Musa sudah ada. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kalau nggak ada aturan kan orang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Batasnya apa dosa, batasnya tidak. Nggak ada yang tahu. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Karena ini musuh. Taurat mulai dinyatakan, waduh kelihatan banget Bapak Ibu. Dosa itu nyolok. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, kena semua. Tapi yang menarik, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Tuhan izinkan sampai begitu rupa di zaman Musa, di mana hukum Taurat dinyatakan. Orang nggak tahu bahwa akan ada sesuatu rencana Allah yang panjang, Bapak Ibu. Bakal ada Adam yang lain, yang lebih hebat pengaruhnya dari Adam yang pertama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, next. Nanti kita belajar. Alkitab mengatakan karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Bayangin Bapak Ibu. Adam tuh pelanggarannya mengerikan, akibatnya mengerikan. Karunia Allah sebetulnya lebih hebat. Loh, Yesus itu harus mati, loh, harus menderita. Logika kita yang bersih, mana lebih kuat? Semua kalau kita sadar Yesus lebih hebat. Tapi mata kita tuh mata melihat. Kok banyak orang belum percaya. Kok banyak orang lebih gampang terpengaruh salah daripada dipengaruhi yang benar. Nah, nanti kaitannya ini saudara, ada orang tanya, perlu tidak sih mengusir setan? Ada nggak sih ayat yang Tuhan menyuruh mengusir setan? Nah saudara, setan yang harus kita usir itu yang seperti itu, yang mempengaruhi pikiran.
yang membuat orang tersesat. Coba sekarang lagi ada pengajaran loh tentang poligami. Serem. Semua awalnya pertama salah, lama-lama enggak. Tahun 79 saya bertobat. Kalau dengar orang Kristen cerai itu rasanya aneh. Tapi coba lihat berjalannya waktu. Biasa tuh orang cerai. Itu Bapak Ibu. Nah sebetulnya yang perlu kita doakan. Yang perlu kita doa kemenangan itu spirit yang seperti itu. Bayangin ya. Dulu saya dengar khotbah pengajaran. Mungkin saya nggak pernah dengar ya. Nggak tahu dengar atau tidak. Setan itu diselamatkan. Bakal selamat. Saudara tahu ayatnya dari mana? Itu pendeta dari Amerika loh. Dia pakai ayat bahwa burung itu mencuri firman. Firmannya dicuri. Karena firmannya dimakan, firmannya menghidupkan. Pencuri itu setan, setan bakal selamat. Gila enggak? Sempat goyah saudara, tahun 80. Tapi Tuhan sangat ajaib. Orang yang mengajar itu tidak lama. Maka dari itu, sejak itu kita mulai belajar. Jangan tertarik dengan pinternya khotbah. Tapi perhatikan orang yang khotbah itu hidupnya seperti apa. Gak ada yang sempurna. Tapi kan orang bisa lihat rindu untuk hidup benar dengan tidak. Makanya saya bersyukur saya dengan bergaul banyak zaman itu. Saya mulai belajar. Oh ini. Gak mudah. Terpengaruh. Itu roh penyesat yang harus dilawan tuh ya kayak gitu. Ya. Karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Alkitab yang ngomong loh. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Yaitu siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Nah spirit inilah yang sedang ditutupi oleh si jahat. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menerobos. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Ya, Yesus kasihkan tidak imbang dengan kesalahan Adam. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Minggu depan kita akan belajar. Kasih Tuhan itu ajaib Bapak Ibu. Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara dan saya ini terima kelimpahan kasih karunia, tapi kita gak sadar. Makanya kita seringkali hidup seenaknya. Carpe diem. Tuhan memberikan jalan, kita gak mau ikuti. Tuhan bilang baca firman nak, aku akan bimbing kamu, kita gak mau. Anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus. Coba bayangin ya. Makanya saya kan kasih dulu hierarki tuh. Manusia Adam tuh paling bawah. Kedua di atasnya tuh malaikat. Makanya Adam kalah sama setan. Setan tuh malaikat. Awalnya dulu malaikat. Tapi di atas malaikat tuh manusia Allah. Itu saudara dan saya yang diciptakan melalui darah. Itu darah Yesus. Yang percaya katakan, kita naik level Bapak Ibu. Makanya firman mengatakan kamu akan menghakimi malaikat. Di atasnya kita baru Tuhan.
Tapi kalau Bapak Ibu tidak menyadari keberadaannya, hidup kita seringkali ngawur. Saudara nggak pernah dengar itu ada apa namanya dulu yang paling terkenal Raja Inggris, ya, atau anak Raja Inggris di mana-mana cari puntung rokok nggak ada. Dia tahu siapa kedudukannya. Dia nggak mau lakukan itu. Dia tahu bapaknya kaya, dia tahu kerajaannya hebat. Kalau saudara tahu siapa Yesus yang kau sembah, engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Yang percaya katakan, engkau tidak mau seperti dunia hidup. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Karena Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Yang percaya katakan, kita nggak benar tapi dibenarkan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa karena Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Halo, hebatnya Tuhan tuh kayak gitu. Kenapa saudara gak percaya? Karena saudara gak kenal. Kalau kita kenal, kita harus percaya betapa hebat, lebih hebatnya Yesus. Makanya waktu dulu di mana? Sumatera. Ada orang bilang, kamu kok bodoh sih mau jadi Kristen? Ngeri lagi. Loh, kamu pendeta penginjil. Bodoh lagi. Dia ngomong, Yesus tuh gak adil. Kan Allah berkata hanya melalui Yesus selamat. Gimana sebelum Yesus? Saya tunjukkan ayat sudah. Pada waktu Yesus disalib, saya tunjukin. Pakai Alkitab. Yesus ke tempat orang mati. Dia memberitakan Injil kepada orang yang mati sebelum Yesus. Dan orang-orang yang hatinya mencari Tuhan, mereka selamat. Pasti. Kaget sudah orangnya. Oh gitu ya. Wah kalau begitu adil. Saya bilang, saya berdoa untuk Bapak. Cepat atau lambat. Percaya Yesus. Yang percaya katakan, hebat Bapak Ibu. Kenapa dia dikubur, kenapa dia 3 hari? Karena dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati sebelum Yesus. Jadi luar biasa. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah, supaya seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu tidak akan pernah menikmati kasih karunia, pengertian yang benar, kalau kebenaran itu tidak menghidupi hidup kita. Jadi dari pengenalan itu, saudara akan merasakan kuasa kebenaran Tuhan itu luar biasa. Ya, nanti saya saksikan apa yang saya alami, saudara. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua bukan karena kita. Semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Waktu adik saya ditahan di kepolisian Temanggung, saya datang tilik. Dan pilihan satu, kalau saya mau bayar, dia keluar. Saya nggak bisa bayar dengan suara, saya nggak bisa bayar dengan omongan. Ada pihak polisi, ada pihak yang menagih hutang. Saya bilang, oke, saya janji buat surat. Saya tanda tangan. Dan hari itu saya nggak bisa full, sekian bukti, polisi lihat, keluar. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam penghukuman? Padahal Yesus sudah bayar lunas.
Yesus tidak cicil. Dia bayar lunas semua hutang kita. Yang percaya katakan? Saya dulu mikir, waduh hebatnya. Hanya saya seorang kakak. Yang bayarnya pun cuman sekian loh. Saya belum bisa, gak ada duit. Keluar tuh adik saya. Apalagi Yesus, dia bayar lunas. Dia gak cicil, dia bayar lunas buat saudara dan saya. Yang bersyukur, katakan, wah hebat itu saudara. Makanya dulu waktu bilang 85%, saya sungguh jual secara logika, piye carane yo. Sekarang saya melihat. Saudara bayangin yuk, berapa banyak orang menanti-nanti kapan Pak sekolah itu ada. Makanya ini semua tanggung jawab kita. Saya gak mau salah, saya gak mau mendahului Tuhan. Tapi saya juga gak mau terlambat. Dan saya diberi mimpi begitu nyata. Tuhan serius dengan kita. Yang percaya katakan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ini Adam. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, Yesus. Dan juga tubuhnya Yesus. Tapi dibangkitkan rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mati pasti bangkit. Yang percaya katakan, mati rohaninya bangkit. Mati ekonomi bangkit. Mati keluarga bangkit. Itu Yesus. Makanya waktu saya di Magelang saudara. Waktu jam 3 sampai jam 5. Saya disuruh kesaksian gini. Orang saya paling tertarik yaitu bagaimana Bapak mengampuni. Pertanyaannya kaget saya saudara. Berapa lama Bapak tetap seperti itu? Coba. Dan kemarin peristiwa dengan adik saya. Adik tiri. Saya bilang, oh ternyata dari puluhan tahun sampai sekarang. Setan terus mengintai orang yang dapat ditelan. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Kalau saya terlambat, waduh ceritanya bisa lain. Tapi Tuhan itu luar biasa. Besok mau berangkat, hari ini barangnya datang. Istrinya sudah punya warna, sudah punya jaket. Suaminya belum. Dia bisa beli, tapi dia sedang cicil untuk motor anaknya dan lain sebagainya. Kalau bisa uang dipakai cuma sekali, dia bilang, aku mau pinjem. Peristiwa kecil, tapi Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, saya bilang, oh saya baru tahu. Makanya kalau kita nggak gandol Tuhan, nggak bisa. Paling senang nyanyi, gandol Gusti yo, gandol. Itu pengertian lagunya tuh bagus. Sudah. Kita masih bersandar, pegangan Tuhan, nggak ada yang lain. Jangan gandol dengan kekuatanmu, gandol pengalaman nggak bisa. Gandol Tuhan, dialah penolong saudara dan saya. Ya makanya saya kalau cerita Bapak Ibu nggak cuma cerita keberhasilan. Banyak kesalahan yang saya buat. Tapi selalu Tuhan lebih hebat dari kesalahan saya. Tuhan lebih hebat dari kelemahan kita. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Ini pengertian ini ajaib loh. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Saudara, yang muncul pertama Adam. Tapi muncul yang kedua Adam yang berbeda, yaitu Yesus. Dan ini menjadi sebuah pernyataan. Waktu kami doa, Tuhan memberikan pengertian 15 tahun. Mereka kurang bertumbuh. Tidak berimbang waktu dengan buahnya. Saya bilang, kamu ditegur, yang ditegur tuh dicintai loh.
Bersyukur kalau kita ditegur. Saudara, jangan cari firman yang cuman mengenakan telinga. Saya bilang, kamu ditegur berarti Tuhan cinta, mereka sadar. Diberitahu, Pak ini tetangga ini minta didoakan, ya. Pak tetangga ini jalan agak jauh sedikit. Ini awal pertama, orang pertama. Sudah hanya setahun, 14 tahun tidak ikut. Aduh sedih saya, saudara. Saya datang. Waktu saya datang doain, dia sampai nangis. Saya bilang, Tuhan sayang kamu. Jangan menunda, saudara. Kebaikan Tuhan jangan ditunda. Yang sepakat katakan, karena belum tentu kesempatan itu bisa ada. 15 tahun lalu waktu saya pertama ke sana, kira-kira 15 tahun. Itu belum ada rumah yang tembok, saudara. Tidak ada WC. Dan mereka tidur bersama binatang. Itu biasa. Saya kaget, saudara. Dan itu gak jauh. Kita ngobrol, kambingnya ya di situ. Kemarin saya lihat, tembok hanya belum diplaster. Saya bilang yang rohani, yang jasmani sudah muncul. Rohani pasti muncul. Saya kuatkan mereka, percayalah. Tuhan pasti sanggup. Yang percaya katakan, itu. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari tanah. Jadi orang-orang yang belum percaya Tuhan seperti disebut masuk alamiah. Makhluk-makhluk surgawi itu bukan malaikat loh Bapak Ibu. Sama dengan dia yang berasal dari surga. Saudara dan saya sejak percaya Yesus, kita adalah manusia Allah. Manusia surgawi. Yang percaya katakan, itu sebabnya hidup kita pun harus pakai cara manusia surgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa. Nah saudara kalau pengen diangkat, harus pakai pakaian surga. Melatih. Gak mampu, tapi minta anugerah Tuhan. Belajar pakai pakaian surgawi. Yang sepakat, katakan, next. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Saudara hati-hati ya. Saya ini belajar kemarin. Saya hanya cerita tentang pengalaman yang saya anggap saya tidak salah. Dan betul. Dari sudut manapun saya tidak salah. Dari manusia, hukum, apapun saya nggak salah. Tapi saudara ternyata Tuhan itu punya, setiap orang punya level. Setiap orang, makanya nanti kita belajar ya, kenapa setan diusir anaknya Imam Skewa, kenapa setannya nggak bisa pergi. Kenapa ada jenis setan yang Tuhan ngomong loh, kamu harus doa puasa baru setannya pergi. Karena setiap orang itu ada level. Yesusnya hebat, kitanya yang jadi masalah. Kenapa kita tidak perlu menilai orang? Karena dasarnya ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama loh. 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Yang percaya katakan, saudara dan saya bisa salah, bisa jatuh. Bisa keliru. Tetapi orang fasik kan roboh. Saudara jangan seperti orang fasik. Fasik itu bukan orang yang tidak kenal Tuhan loh. 1, tidak kenal Tuhan. 2, orang kenal Tuhan tapi tidak memperdulikan Tuhan. Itu fasik. Ini hebatnya kasih karunia. 7 juga artinya sempurna. Berapa kali pun kita jatuh, Tuhan lebih hebat dari kelemahan kita. Nah, persoalannya di sini. Jika kita, apa Bapak Ibu? Mengaku dosa. Banyak orang kayak gitu. Salahku apa? Orang kalau sombong itu sulit. Makanya saya waktu diberi mimpi, mimpinya itu ajaib loh. Orang Bali ini mimpi 4 bulan yang lalu. Kok ceritanya baru pas kemarin? Karena memang timingnya untuk saya. Mimpinya saya pakai kuda, jubah saya putih. Tapi kudanya hitam, gagah,
Hitam itu apa? Jahat. Gagah itu artinya sombong. Makanya orang saudara di keluarga di mana kalau ribut merasa, wah aku benar, salahku apa? Itu sombong setengah mati. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengaku, sulit bisa lihat kemurahan Tuhan. Walaupun kasihnya Tuhan ajaib, tapi kesombongan itu bisa mengalahkan segalanya. Salahku apa? Kalau sudah salahku, aku berarti apa? Yang salah Tuhan. Saudara nggak pernah salah. Itu begitu Eko cerita. Saya ini belum loh saudara, lagi cerita sama Edu. Aduh, ini orang ini kebangetan loh gini-gini. Aduh, aku sedih banget ini. Karena saya ngomong begitu karena dapat dorongan. Makanya hati-hati kalau dapat dorongan. Dorongannya apa? Kapan sekolah ada? Saya sudah pengen lupa. Yang ini, Pak, gini. Gak bayar semua, saudara, seperti menekan jiwa saya. Jadi aku jengkel kepada yang seperti menghalangi. Saya ngomel. Gak sadar. Sama Edu baru ngomong sudah. Sampai di rumah. Dapat SMS. Pak, ini ada orang Bali SMS. Bapak mau pergi, ya kayak doa kemenangan. Jubahnya putih, bagus banget. Tapi kudanya hitam. Saya di rumah gak enak. Saya bilang doa Tuhan. Nah ini loh, ampuni saya. Saya waktu belum ngerti loh. Kayak dulu waktu Bu Linda di rumah sakit, waktu hamil Vincent, saya bilang Tuhan aku tahu aku salah, tapi salahku apa aku gak tahu, itu penting. Jangan wah dosaku apa, salahku apa. Wah kalau orang udah kayak gitu, sulit lihat kemuliaan Tuhan. Saya minta ampun ya Tuhan, ampuni saya. Baru Tuhan kasih pengertian begini, saya bilang, aku minta maaf. Saya menajiskan omongan saya melemahkan kamu, saya menjelekkan orang. Saya minta maaf sama Edu. Baru lega. Besoknya saya pergi ke sebuah tempat untuk doa kemenangan. Enak. Makanya nomor satu nih, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang percaya katakan. Dan apa Bapak Ibu? Menyucikan itu apa? Menghapus. Tuhan kalau ngampuni gak dicoret, dihapus dosa saudara. Halo? Yang percaya katakan. Kalau orang berbuat salah minta ampun dicoret. Tuhan tidak, hapus. Makanya kalau Bapak Ibu ketemu Tuhan, dulu Daud itu loh, ngerebut istrinya orang. Daud akan berkata, kapan dia? Karena Alkitab berkata, dihapuslah dosa Daud. Kalau kita ingat terus, dulu kamu ngomong gini, dulu gini. Itu bukan Tuhan, saudara. Makanya kalau saudara ketemu Tuhan, ingat gak dulu Daud begini? Tuhan akan jawab, aku gak ingat. Saudara ngerti maksud pengertian saya? Yesus tidak mencoret dosa saudara. Dia menghapus. Yang percaya katakan, lupa Tuhan. Makanya begitu saya minta ampun, aduh hati saya lega. Saya mau ragu loh. Aduh aku ini ngajak orang pergi ke tempat itu. Kok hatiku malah gak bener. Di hadapan Tuhan kejahatan. Kamu mengusir setan, tapi kamu pembuat kejahatan. Saya gak berzina loh. Saya gak nyuri uang, saya gak korupsi. Tapi kejahatan itu karena saya. Tanpa sadar saya benci dengan orang itu. Engkel. Kurang ajar. Aduh gak sadar sudah. Padahal Tuhan sudah kasih pengertian loh. Itu seperti masa berkabung, diamin aja. Wong Tuhan ngomong, ya Tuhan, gak bisa saya. Makanya hati-hati, kalau sombong sulit saudara melihat kemuliaan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, nah ini hati-hati. Dosaku apa? Salahku apa? Orang kalau kayak gitu sulit lihat kemuliaan Tuhan. Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada. Orang itu gak punya firman. Kalau berkata tidak ada dosa, aku gak pernah salah.
Makanya saudara, saya bersyukur, saya punya timnya, punya teman. Dari kecil sampai sekarang, saya terus berteman. Walaupun mereka sudah tidak Kristen, ya nggak apa-apa, tetap teman. Bayangin teman SMA, Bapak Ibu, bisa ajaib, orang itu sangat baik. Dulu kalau saya susah, saya nggak bisa makan, dia yang bilang, kalau makan disisain ya. Jadi sisain itu sebelum makan juga, disisain buat saya. Saya nggak ngomong nginep di kota itu, Bapak Ibu, di Tasik. Sebenarnya, kamu rumahnya di mana? Di depan Hotel Novotel. Hah, saya kaget, persis depan saya. Waduh, aku nggak bisa menutup nih. Aku keluar lihat dia bisa kecewa. Saya bilang, aku ada di depan. Senengnya bukan main. Puluhan tahun tidak ketemu. Terus kita bergaul, menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin orang dan jadi berkat. Yang percaya katakan, Tuhan baik. Coba bilang kan kamu, Tuhan sangat baik. Tapi kita harus rendah hati. Amin. Next. Nah, kita telah, bukan akan ya, mengenal dan telah, bukan akan, percaya akan kasih Allah kepada kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, Allah itu, Yesus itu adalah kasih. Yesus itu firman yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi semuanya saudara, lihat nih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah dalam dia. Tadi ternyata Bapak Ibu, saya bilang tadi, kemarin saya sudah bilang, ternyata karakter itu lebih penting daripada karunia. Bukan karunia gak penting. Pelayanan kita perlu karunia. Tapi karakter jauh lebih penting. Halo? Bayangin. Hanya karena itu loh saudara. Hampir saya salah. Kenapa mimpinya 4 bulan yang lalu? Ceritanya apa? Dia tahu saya mau pergi? Tidak. Dan itu Tuhan sayang. Jadi wah Tuhan kok begini? Itu justru Tuhan sayang. Sebelum kita melakukan. Kalau saya dokem dulu ke tempat itu, baru diberitahu mimpinya, waduh, hancur hidup saya. Tuhan gak suka repot. Biar Tuhan berkenan dan anugerahnya bekerja dengan ajaib. Saya percaya banget Bapak Ibu. Sampai Tuhan, saya tahu kenapa Tuhan kasih ngimpi. Begitu angka mau keluar, saya mau nyebut, sudah bangun saya. Sudah tahu kan mimpi, kalau orang seneng gak seneng kan bisa, gak usah ngimpi lah. Ketemu orang ngobrol, orang kan tahu. Ini saya mau terima orang yang mau kerja. Dari ngobrol kita bisa rasa, ini orang gimana. Saya berasa Tuhan tuh suka. Aku seneng kan kamu tuh percaya. Transfer of wealth. Teman, kamu minta jiwa berapa? Ini akan berlangsung terus sampai ulang tahunmu, kata Tuhan. Pas kita retreat Krus. Jadi saya tahu ini semua jalur. Tuhan pilih Indonesia, memancar dari timur. Tuhan katakan dimulai dari selatan. Dan akhirnya kamu di sana kita berdoa minta hati Tuhan. Supaya gereja merindukan Tuhan lebih dari berkat apapun. Yang percaya katakan. Jadi semua itu saya bilang Tuhan. Nah saudara, belum saya baru muncul, bangun. Itu buat saya gak bisa tidur. Bukan saya merasa gak enak. Saya, aduh ini ada apa ya. Seneng tapi gak ada apa ya. Doakan Bapak Ibu. Sampai nanti kita bisa jawab kepada Tuhan. Dengan jawaban yang tepat dan menyukakan hati Tuhan. Engkau Bethlehem, sekali-kali engkau bukanlah yang terkecil. Daripadamu muncul pemimpin yang ajaib. Pemimpin itu adalah Tuhan Yesus sendiri ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan, peteraikan firman-Mu di batin dan roh kami. Biar kalau boleh 3 minggu ini Tuhan, ajari kami, singkapkan, dan terus berikan roh pengertian yang ilahi.
Sehingga nanti 25 Desember kami boleh lebih merasakan Engkau sangat baik buat setiap kami. Kami tahu Tuhan semua adalah rencanamu. Tutup tahun nyatakan kehendak-Mu. Apa yang Kau ingin kami lakukan, apa yang Kau tidak ingin kami lakukan. Bicara, beri kami kepekaan akan dosa. Sehingga kami cepat sadar, cepat berubah, cepat menikmati kebaikan Tuhan. Kasih karunia yang makin besar, anugerah yang makin besar, melimpah dalam hidup kita. Roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kita makin diberkati, makin diberkahi, makin dinyatakan oleh kebaikan Tuhan. Kita terima semua demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.